informasi awal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui ada anggotanya yang kurang teliti dalam mengusut kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan hal ini saat ditanyakan soal alasan polisi menulis hasil visum korban. Kematian Vina dan Eki dianggap sebagai kematian tidak wajar pada 8 tahun silam. Sandi menjelaskan pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Hal itu diungkap Sandi di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 21 Juni 2024. Sandi mengatakan tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengkategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Psikolog forensik Reza Indragiri mengetahui soal visum kasus Vina dan Eki ditulis karena meninggal secara tidak wajar. Hal itu diketahui setelah membaca berkas visum et repertum yang dilaksanakan 2 dokter umum dan 1 dokter forensik. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Namun, penyebab kematian biasanya dapat dikategorikan dalam kategori natural, aksiden atau kecelakaan, suicide atau bunuh diri dan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyinggung hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana yang dilakukan oleh bagian Propam Polri. Ibtu Rudiana dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Muhammad Rizky, 16, atau Eki dan kekasihnya Vina, 16, di Cirebon. Reza jelaskan pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum, membingungkan. Menurut Reza, mengapa Ibtu Rudiana diposisikan sebagai ayah korban Eki, bukan sebagai sosok polisi. Hal janggal lainnya pun turut dikuak, yang mana Rudiana mengatakan jika kedua korban ditikam dengan sajam, namun hasil visum tak menunjukkan hal itu. Reza pun juga menyoroti tugas Rudiana, saat peristiwa di tahun 2016, menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Padahal peristiwa tewasnya Vina dan Eki adalah pidana umum bukan narkoba. Rudi Irawan, ayah Pegi Setiawan, ternyata memiliki nama lain. Nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, akui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina,
menurutnya anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat tangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sandi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina dan Eki. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang evakuasi Vina dan Eki. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun yakni Supardi, Suja, Muhyiddin. Pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak oleh kepolisian. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Peggy berencana akan mempertimbangkan menemui Presiden dan meminta audiensi dengan Kapolri. Salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy, Tony RM, menyampaikan kekecewaannya atas penolakan pengajuan gelar perkara khusus yang diajukan ke pihak kepolisian. Ia menilai bahwa keputusan ini tidak mencerminkan keadilan bagi kliennya yang saat ini menghadapi ancaman hukuman berat. Menurut Tony, alasan Kadif Humas Polri yang menyebutkan bahwa bukti yang ada sudah cukup dianggap tidak memadai. Tony juga menyoroti pentingnya respons terhadap pengajuan ini sebagai bagian dari pelayanan hukum dan penegakan keadilan. Atas hal itu, tim kuasa hukum Peggy akan mempertimbangkan untuk mengajukan audiensi dengan Kapolri atau bahkan Presiden jika diperlukan. Pihak kepolisian menyebut bahwa penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon dilakukan secara profesional. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan kepada 17 hingga 19 orang yang bernama Peggy. Satu persatu dikupas, satu persatu didalami, dan satu persatu dijadikan alat bukti, katanya. Tak hanya itu, didapati pula bahwa nama Peggy Setiawan di Bandung sudah berubah menjadi Robi. Nama itu dikenalkan oleh ayahnya sendiri di lingkungannya di Bandung. Ia memastikan bahwa penyidik sangat berhati-hati dan sangat konsen untuk masalah tersebut. Dalam momen yang sama, Sandi menunjukkan foto Peggy Setiawan yang menjadi bukti bahwa Peggy Setiawan merupakan pelaku yang selama ini dicari polisi. Tak tinggal diam, pihak Peggy Setiawan pun melawan. Pihak Peggy tak gentar menghadapi pernyataan polisi soal kasus Vina Cirebon tersebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menjelaskan soal nama yang digunakan Peggy hanyalah persoalan rumah tangga. Rudy memilih mengubah nama panggilan Peggy menjadi Robi saat di Bandung karena Rudy menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan yang tidak memiliki anak. Sugianti menekankan permasalahan tersebut tidak memiliki kaitan dengan kasus